Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Lilis Sundari, Lugi Maulinda, Muhammad Rafi Apriwan, Nisa Nurhaliza, dan saya sendiri Muhammad Al-Giani Adia Pilalba dengan dosen pengampu mata kuliah literasi teknologi Bapak Erlander Mawan Eskom MSI akan memaparkan materi yang berjudul etika dan isu sosial di dalam informasi digital. Pada masa sekarang ini manusia berada pada era informasi. Hal itu berarti bahwa informasi sudah menyentuh seluruh segi kehidupan dan penghidupan, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, dan tingkat organisasi. Begitu banyak sekali manfaat adanya informasi melalui teknologi canggih seperti saat ini, tapi banyak juga dampak negatif untuk masyarakat. Sistem informasi menimbulkan pertanyaan etika baru baik individu dan masyarakat karena mereka menciptakan peluang bagi perubahan sosial yang intens dan dengan demikian mengancam distribusi kekuasaan, uang, hak, dan kewajiban yang ada seperti teknologi lainnya, seperti mesin uap, listrik, telepon, dan radio. Informasi teknologi dapat digunakan untuk mencapai kemajuan sosial, tetapi juga dapat digunakan untuk meledakkan kejahatan dan mengancam nilai-nilai sosial dihargai. Pengembangan dari teknologi informasi akan menghasilkan manfaat bagi banyak biaya untuk orang lain. Masyarakat mulai perhatian terhadap etika, terutama karena kesadaran bahwa komputer dapat mengganggu hak privasi individu. Dalam dunia bisnis, salah satu alasan utamanya adalah masalah pembajakan. Namun, subjek etika komputer lebih dalam daripada hanya sekedar masalah privasi dan pembajakan. Untuk itu, isu sosial yang menyebabkan etika berubah negatif maka harus dicegah dari individu dan masyarakat sekitar, yang bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri sendiri maupun orang lain. 1. Etika pada masyarakat informasi. Pilihan etika adalah sebuah keputusan yang dibuat oleh setiap orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap konsekuensi yang timbul dari tindakannya. Tanggung jawab adalah sebuah elemen penting dari tindakan etika. Akuntabilitas adalah ciri-ciri dari sistem dan institusi sosial. Ini berarti bahwa ada mekanisme yang menentukan siapa yang melakukan tindakan yang bertanggung jawab, siapa yang bertanggung jawab. Liabilitas adalah ciri-ciri sistem politis di mana satu badan hukum mengambil peranan yang memberi izin pada individu untuk memperbaiki kegiatan yang disebabkan oleh pelaku, sistem, atau organisasi lain. 2. Prinsip-prinsip etika. Setelah analisis selesai, prinsip atau aturan etika yang digunakan untuk membuat keputusan adalah 1. Perlakukan orang lain seperti apa yang Anda harapkan orang lain perlakukan Anda. 1. Jika sebuah tindakan tidak baik untuk dilakukan semua orang, tindakan itu tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun juga. 3. Jika sebuah tindakan tidak dapat dilakukan berulang-ulang, tindakan ini tidak tepat untuk diambil. 4. Ambil tindakan yang dapat mencapai sebuah nilai yang lebih besar atau luhur. 5. Ambil tindakan yang menghasilkan potensi bahaya atau biaya yang paling sedikit. 6. Asumsikan bahwa sebenarnya semua objek nyata dan tidak nyata dimiliki oleh seseorang kecuali jika ada pertanyaan khusus yang lain. Dimensi moral mengenai etika dan isu sosial dalam informasi digital. Isu etika, sosial, dan politis utama yang muncul oleh adanya informasi mencakup 5 dimensi moral diantaranya. Yang pertama, hak dan kewajiban informasi. Berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut.
dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua, kepemilikan hak dan kewajiban. Berkaitan dengan perlindungan kekayaan dan intelektual pribadi, kekayaan intelektual sebagai kekayaan yang tidak berwujud yang diciptakan oleh seorang individu atau organisasi. Dengan adanya teknologi informasi, membuat perlindungan terhadap kekayaan intelektual sulit untuk dilakukan, karena informasi yang komputerisasi dapat dengan mudah menggandakan atau mendistribusikan pada jaringan yang luas jangkauannya. Kekayaan intelektual yang dilindungi meliputi rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Lalu akuntabilitas dan pengendalian. Berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dan dalam praktik sosial untuk menuntut tanggung jawab perorangan dan organisasi atas bahaya-bahaya yang terjadi dari informasi individu serta hak-hak pribadi. Kemudian, kualitas sistem. Berkaitan dengan standar kualitas sistem, data yang harus dipenuhi untuk menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi dan data dalam suatu perusahaan agar tidak menyebabkan kekacauan dan kerugian dalam bisnis. Lalu kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen yang berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat. Meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan, seperti kasus internet yang bisa menjadi teman atau musuh bagi anak-anak. Dari segi positif, internet menawarkan begitu banyak hal kepada mereka, seperti mereka menggunakan internet untuk tugas sekolah atau mengirim email untuk teman yang jauh. 4. Dampak implementasi sistem informasi bagi organisasi. Terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dari teknologi informasi adalah 1. Sebagai media yang dapat menghemat biaya. Pemanfaatan teknologi informasi dimulai pada saat teknologi informasi dianggap sebagai media yang dapat menghemat biaya dibandingkan dengan metode konvensional. Misalkan saja pemakaian mesin ketik, kertas, penghapus, type prose editing, dan cenderung lebih efisien. Sekarang dengan bantuan komputer kita bisa melihat hasil ketikan di layar monitor sebelum dicetak dan di paperless. Lebih efisien dalam waktu dan tempat penyimpanan file. Makanya dahulu banyak kursus mengetik, sekarang sudah jarang kita temui kursus mengetik apalagi di kota-kota besar. B. Internet sebagai media komunikasi. Merupakan fungsi internet yang paling banyak digunakan, di mana setiap pengguna internet dapat berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Media pertukaran data dengan menggunakan email, newsgroup, FFP, dan www, jaringan situs-situs web. Para pengguna internet di seluruh dunia di data saling berkomunikasi dan bertukar informasi dengan cepat dan murah. C. Pendidikan. Menjadi media pendidikan karena adanya situs-situs yang berhubungan dengan pendidikan, sehingga mendorong seseorang untuk kembali belajar dan menambah wawasan yang ada. D. Media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Kemudahan memperoleh informasi melalui internet membuat para pelaku IT tahu apa saja yang terjadi. Bisa digunakan sebagai bahan informasi untuk bidang pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. E. Perdagangan. Kemudahan bertransaksi dan berbisnis dalam bidang perdagangan sehingga tidak perlu pergi menuju tempat penawaran dan tempat penjualan, seperti pengiriman barang melalui paket. F. Agama. Dengan adanya situs-situs rohani dapat menambah iman serta pengetahuan manusia tentang agama. Sedangkan dampak negatifnya adalah A. Penggunaan komputer yang bertujuan untuk berkepentingan dan mempercepat pekerjaan. Di sisi lain bisa menimbulkan pengangguran karena beban pekerjaan semakin berkurang dengan adanya komputer. B. Adanya kemungkinan penyalahgunaan data untuk kepentingan pribadi. Kemudahan pengelolaan informasi dalam bentuk pangkalan data memberi peluang untuk memindahkan data yang tadinya milik pribadi atau rahasia dapat diakses oleh orang lain. C. Perlindungan terhadap hak cipta seseorang sulit diwujudkan. Sebuah karya atau kumpulan data dapat dengan mudah dikopi atau dimiliki oleh orang lain tanpa seizin pemilik informasi tersebut, terlebih jika tujuannya digunakan untuk mencari keuntungan pribadi.
D. Ketergantungan pada komputer menimbulkan kelemahan bila listrik mati atau komputer terserang virus, maka data tidak dapat diakses. E. Ketidakmampuan sumber daya manusia dalam menguasai teknologi dapat menimbulkan kendala dan memunculkan anggapan bahwa teknologi justru menghambat pekerjaan. Yang kelima, masalah etika dalam masyarakat informasi. Masalah etika juga mendapat perhatian dalam pengembangan dan pemakaian sistem informasi. Masalah ini diidentifikasi oleh Richard Mason Panda tahun 1986 yang mencakup privasi, akurasi, properti, dan akses. Yang pertama, privasi. Privasi menyangkut hak individu untuk mempertahankan informasi pribadi dari pengaksesan oleh orang lain yang memang tidak diberi izin untuk melakukannya. Contoh isu mengenai privasi sehubungan diterapkannya sistem informasi adalah pada kasus seorang manajer pemasaran yang ingin mengamati email yang dimiliki bawahannya karena diperkiraan mereka lebih banyak berhubungan dengan email pribadi daripada email para pelanggan. Sekalipun manajer dengan kekuasaannya diperlakukan hal itu, tetapi ia telah melanggar privasi bawahannya. Yang kedua, akurasi. Akurasi terhadap informasi merupakan faktor yang harus dipenuhi oleh sebuah sistem informasi. Ketidakakurasian informasi dapat menimbulkan hal yang mengganggu, merugikan, dan bahkan membahayakan. Sebuah kasus akibat kesalahan penghapusan nomor keamanan sosial dialami oleh Edna Rismeller. Akibatnya, kartu asuransinya tidak bisa digunakan, bahkan pemerintah menarik kembali cek pensiun sebesar 672 dari rekening banknya. Mengingat data dalam sistem informasi menjadi bahan dalam pengembalian keputusan, keakurasiannya benar-benar harus diperhatikan. Yang ketiga, properti. Perlindungan terhadap hak properti yang sedang digalakkan saat ini yaitu dikenal dengan sebutan HAKI, hak atas kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual diatur melalui 3 mekanisme yaitu hak cipta, paten, dan rahasia perdagangan. Yang pertama, hak cipta adalah hak yang dijamin oleh kekuatan hukum yang sedang penduplikasian kekayaan intelektual tanpa seizin pemegangnya. Hak cipta bisa diberikan kepada pencipta buku, artikel, rancangan, ilustrasi, foto, film, musik, perangkat lunak, dan bahkan kepingin semikonduktor. Hal seperti ini mudah didapatkan dan diberikan kepada pemegangnya selama masih hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Yang kedua, paten. Paten merupakan bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang paling sulit didapat karena hanya akan diberikan pada penemuan-penemuan inovatif dan sangat berguna. Hukum paten memberikan perlindungan selama 20 tahun. Yang ketiga, hukum rahasia. Hukum rahasia perdagangan melindungi kekayaan intelektual melalui lisensi atau kontrak. Pada lisensi perangkat lunak, seseorang yang mendatangani kontrak menyetujui untuk tidak menyalin perangkat lunak tersebut untuk diserahkan kepada orang lain atau dijual. Yang keempat, akses. Faktor dari masalah akses adalah pada penyediaan akses untuk semua kalangan. Teknologi informasi malah tidak menjadi halangan dalam melakukan pengaksesan terhadap informasi bagi kelompok orang tertentu, tetapi justru untuk mendukung pengaksesan untuk semua pihak. Baik, dari materi-materi tadi yang telah disampaikan dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi digital menghadirkan perubahan-perubahan yang menciptakan isu-isu etika baru bagi masyarakat untuk dibahas dan dicari jalan keluarnya. Meningkatkan kekuatan kompetisi, penyimpanan data, dan kemampuan jaringan termasuk internet bisa memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi dan memperbesar dampaknya. Kasus dan anonimitas di mana informasi dikomunikasikan, digandakan, dan diatur di dalam lingkungan online, mengedepankan tantangan-tantangan atas aturan-aturan tradisional mengenai perilaku benar salah. Baik, sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.